Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indana Nailanisa, NIM 123-212 dari Prodi HKI. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu dosen Kunfu Aida Latifah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah akhlak tasawuf, dan tidak lupa teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UAS mata kuliah akhlak tasawuf yang berjudul Tasawuf Akhlaki, Amali, dan Tasawuf Falsafi. Oke, sebelumnya berilah saya kesempatan untuk menjelaskan ketiga pengertian tersebut. Yang pertama ada tasawuf akhlaki, yaitu cenderung pada nilai-nilai etis atau moral. Yang kedua ada tasawuf amali, yaitu fokus pada ibadah saja. Yang ketiga ada tasawuf falsafi, yaitu adanya unsur-unsur filsafat atau dikolaborasikan dengan sebuah pikiran. Langsung saja yang pertama yaitu tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki yaitu tasawuf yang sangat cenderung pada nilai-nilai etis atau moral. Nilai ini digunakan untuk kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sikap mental, yaitu untuk menghindari diri dari akhlak yang tercela, mazmumah, sekaligus mewujudkan akhlak yang baik atau mahmudah. Untuk tasawuf akhlaki mempunyai tiga pembinaan, yaitu yang pertama ada taholi, yang kedua ada tahali, yang ketiga ada tajali. Untuk yang pertama taholi yaitu upaya untuk mengosongkan diri. Yang kedua ada tahali, yaitu tersingkapnya takbir. Yang ketiga ada tajali, yaitu adanya nur gaib. Adapun para sufi yang mengembangkan tasawuf akhlaki antara lain yaitu ada Hasan al-Basri dari 21 Hijriah sampai 110 Hijriah. Ada juga Al-Muhasibi dari 165 Hijriah sampai 243 Hijriah. Terus ada Al-Qushairi yaitu pada tahun 376 Hijriah sampai 465 Hijriah. Ada Syekh al-Islam Sultan al-Aulia Abdul Qadir al-Jailani pada 470 Hijriah sampai 561 Hijriah. Hujatul Islam Abu Hamid al-Ghazali pada tahun 450 Hijriah sampai 505 Hijriah. Dan yang terakhir ada Ibnu Athaillah Askandari. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu tasawuf amali. Tasawuf amali yaitu lebih mengutamakan tentang ibadah. Ibadah ini tujuannya agar diperoleh penghayatan spiritual dalam melaksanakan ibadah. Adapun pengamalan tasawuf amali ada 4 bagian, ada 4 bidang. Yang pertama ada syariat, yang kedua thariqat, yang ketiga hakikat dan makrifat. Yang pertama, syariat. Syariat adalah hukum-hukum formal yang dijadikan sandaran amalan lahir yang ditetapkan dalam ajaran agama melalui Al-Quran, Sunnah. Sehingga seorang sufi mungkin memperoleh ilmu batin tanpa mengamalkan secara sempurna dan lahiriah. Yang kedua ada thariqat. Thariqat yaitu kalangan sufi mengartikan thariqat sebagai perangkat serial moral yang menjadikan pegangan pengikut tasawuf dan dijadikan metode pengarahan jiwa dan moral. Selanjutnya ada hakikat. Hakikat adalah aspek batin yang paling dalam. Dan yang keempat ada makrifat, yaitu taraf yang paling tinggi, yaitu sedekat mungkin dengan Allah. Yang terakhir ada tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang menekankan pada masalah-masalah pemikiran mendalam ataupun unsur-unsur filsafat. Di dalam pengamalan tasawuf falsafi ini ada 3 juga. Yang pertama ada hulul. Hulul adalah suatu konsep di dalam tasawuf falsafi yang meyakini terjadinya antara kesatuan kholik dengan makhluknya. Yang kedua ada wahdatul wujud, yaitu hubungan antara manusia dengan hewan. Yang terakhir ada itihad. Itihad yaitu menurut manusia adalah pancaran nur ilahi. Oleh karena itu, manusia hilang kesadarannya sebagaimana pada pendasarnya ia telah menemukan asal mula yang sebenarnya yaitu nur ilahi. Oke, untuk kesimpulannya yaitu tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang menekankan pada moral atau etis. Untuk tasawuf amali, tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir ada tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang ajar-ajarannya memadukan antara visi misi mistis
dan visi rasional. Jadi dipadukan antara mistis dengan pemikiran rasional. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.